Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Baiklah, kita mulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan bagian C. Kemarin sudah tentang menelaah struktur. Sekarang kita lanjutkan dengan menelaah kebahasaan teks ulasan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks ulasan. Sebenarnya ada banyak sekali unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan, tetapi pada materi kali ini kita akan membahas 7 saja unsur kebahasaannya. Yang pertama yaitu nomina atau kata benda, yang kedua verba atau kata kerja, yang ketiga pronomina atau kata ganti, yang keempat konjungsi atau kata hubung, yang kelima adalah istilah, yang keenam kalimat simpleks dan kompleks, kemudian yang nomor 7 adalah tentang sinonim dan antonim. Pertama yaitu nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan benda. Ciri-ciri kata benda umumnya menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Contohnya di sini ada kalimat, mereka membeli nasi goreng. Mereka menduduki fungsi subjek. Membeli menduduki fungsi predikat. Nasi goreng menduduki fungsi objek. Di antara ketiga kata ini mana yang kata benda? Yaitu mereka dan nasi goreng. Itu adalah contoh kata benda. Sedangkan membeli merupakan contoh dari kata kerja. Kemudian yang B, dapat didahului kata ingkar bukan dan tidak bisa didahului kata tidak. Contoh, bukan nasi yang saya makan, melainkan jagung. Jadi bisa didahului dengan kata bukan. Yang C, dapat diikuti kata sifat. Contohnya, baju baru. Baju adalah kata benda dan baru adalah kata sifat. Contoh lainnya, pekerjaan yang mudah. Pekerjaan kata benda, yang mudah kata sifat. Rumah kosong. Rumah adalah kata benda, kosong adalah kata sifat. Itu adalah ciri-ciri dari kata benda. Kemudian, nomina atau kata benda juga dibedakan menjadi dua, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Contohnya, nomina dasar, rumah, jalan, dan lain-lain. Kalau contohnya nomina turunan, berarti nomina dasar yang sudah diberi imbuhan. Contohnya, perumahan, jalanan. Kalau perumahan berasal dari imbuhan pean dan kata rumah. Kalau jalanan dari kata jalan dan mendapatkan imbuhan an. Itulah yang disebut nomina turunan. Selanjutnya yang kedua adalah verba atau kata kerja. Verba adalah kata yang mengandung makna perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan kata sifat. Jadi kata kerja ini dibedakan menjadi dua. Ada verba aktif dan ada verba pasif. Verba aktif yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perubahan. Kata kerja aktif ini atau verba aktif ini menggunakan imbuhan me atau ber. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Jadi di sini kata kerjanya adalah memelihara. Memelihara berasal dari kata pelihara dan mendapatkan imbuhan mem. Nah, itu disebut verba aktif karena pelaku atau subjeknya melakukan perbuatan. Kemudian verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita atau sasaran tindakan atau hasil. Jadi kebalikannya dari verba aktif,
Kata kerja ini biasanya menggunakan imbuhan di atau ter. Contohnya, film horor kini banyak disiarkan televisi Indonesia. Jadi di sini kata kerjanya yaitu disiarkan. Disiarkan berasal dari kata siar dan mendapatkan imbuhan di dan kan. Itulah contoh dari verba pasif. Masih banyak lagi jenis-jenis kata kerja, nanti akan kita pelajari di lain waktu. Nomor 3 adalah pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina disebut juga kata ganti. Adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Apa itu nomina? Masih ingat? Nomina adalah kata benda. Jadi kata ganti atau pronomina ini menggantikan kata benda. Contohnya ada kata ganti orang. Misalnya saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dia, dan lain-lain. Kata ganti pemilik, ku, mu, nya. Kata ganti petunjuk, ini, itu. Kata ganti penghubung, yang. Kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing, dan masih banyak contoh pronomina yang lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa atau kalimat atau paragraf. Konjungsi sering digunakan dalam berbagai teks, salah satunya dalam teks ulasan film atau drama. Umumnya berupa, pertama ada konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat ini dibagi menjadi 3. Berarti konjungsi yang menghubungkan antar frasa dalam satu kalimat. Ingat ya, konjungsi intrakalimat ini ada dalam satu kalimat. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Berarti konjungsi yang unsur-unsurnya sama. Contoh, ada kata dan atau tetapi. Contoh dalam kalimat, aku dan adik memakan 5 buah jeruk. Konjungsinya adalah dan. Posisi aku dan adik adalah setara, jadi dihubungkan dengan konjungsi dan. Selanjutnya, konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang unsurnya tidak setara. Contohnya ada kata jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, dan seterusnya. Contoh dalam kalimat, ibu akan memberi hadiah jika kamu rajin membantunya. Di sini dihubungkan dengan kata jika. Selanjutnya, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ini merupakan konjungsi yang berpasangan. Jadi konjungsi ini memiliki pasangan masing-masing. Contohnya ada konjungsi baik yang berpasangan dengan kata maupun. Bukan berpasangan dengan melainkan. Tidak hanya berpasangan dengan tetapi. Contoh dalam kalimat, baik aku maupun dia sama-sama masih sekolah. Di sini ada konjungsi baik dan maupun. Itulah contoh konjungsi korelatif. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu konjungsi antar kalimat. Berarti menghubungkan antar kalimat. Contohnya, sebaliknya, di samping itu, selanjutnya. Contoh dalam kalimat, Andri mengalami penurunan prestasi akademik di semester ini. Sebaliknya, Andra mengalami kenaikan prestasi pada semester ini. Jadi ada 2 kalimat, kemudian dihubungkan menggunakan konjungsi antar kalimat. Selanjutnya adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah ini ada yang umum, ada yang khusus. Kalau istilah umum, istilah yang dipahami oleh banyak orang. Tapi kalau istilah khusus, yaitu istilah yang hanya digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Contoh istilah umum, film, ikan, bunga, dan semua orang pasti mengetahui istilah itu. Kemudian istilah khusus, contohnya komedi, gurame, mawar,
atau mungkin tentang astronomi, geografi. Nah, itu adalah istilah khusus yang hanya dipahami oleh beberapa orang. Unsur bahasa yang keenam yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Jadi verbanya hanya ada satu. Contoh, sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda. Di sini kata kerjanya atau verbanya adalah digemari, hanya ada satu verba saja. Kemudian kalau kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Jadi ada dua kata kerja. Contohnya, sci-fi adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitikberatkan pada penelitian dan penemuan biologi. Di sini kata kerjanya adalah dikembangkan untuk mendapatkan menitikberatkan. Nah, itu adalah verba-verba yang ada dalam kalimat kompleks tersebut. Unsur kebahasaan yang ketujuh yaitu sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet. Kata obrolan dan kata dialog memiliki makna yang sama atau mirip. Kemudian kalau antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Contoh, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Di sini ada kata besar yang antonimnya atau lawan katanya adalah kecil. Baiklah murid-murid sekalian, sekian dulu materi pada hari ini. Dan kita akhiri dengan tugas. Tugasnya yaitu carilah unsur kebahasaan yang ada pada teks ulasan berjudul Perahu Kertas yang ada pada video pembelajaran pertemuan ketiga. Kalian bisa mencari atau membuka lagi video pertemuan ketiga yang berjudul Menelaah Struktur Teks Ulasan. Di situ kalian baca tentang perahu kertas dan dicari unsur-unsur kebahasaan yang ada 7 tadi yang sudah kita pelajari bersama. Catat di buku tulis masing-masing. Ketika tatap muka, kita akan membahasnya di kelas. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.